Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading. Pembacaan umum untuk semua yang nonton. Jadi tentu saja nggak bisa cocok untuk perorangan ya. Jadi untuk permasalahan perorangan, energi perorangan belum tentu bisa cocok. Sebentar, kok kayaknya rumah saya bocor. Ntar ya. Oke, lanjut. Jadi gitu ya teman-teman, ini general reading ya, bukan personal. Jadi kalau yang ingin personal dibacakan untuk dirinya sendiri, permasalahannya sendiri ya, silakan personal reading, bukan di general reading seperti ini. Ini hanyalah pembacaan untuk banyak orang ya, jadi massal energinya. Energi yang ketarik otomatis adalah yang dominan, seperti itu. Untuk temanya kita serahkan kepada semesta ya. Saya tidak menentukan tema apapun. Untuk judul nanti akan saya tentukan setelah semuanya terbaca. Kemudian saya upload di YouTube seperti itu ya. Jadi mungkin yang ingin dibacakan tentang permasalahan yang kalian sukai ya. Saya nggak bisa seperti itu. Saya memasrahkan temanya kepada semesta ya. Akan saya bacakan, seru nggak seru, asik nggak asik, seperti itu ya. Kita mulai untuk general reading. Temanya apa? Hari ini sepertinya ada energi-energi yang gimana gitu ya. Coba, apakah ini energi kalian? Semoga banyak yang ketarik. Silakan tarik nafas dalam-dalam, konsen kepada bacaan ini ya. Semoga walaupun gak personal reading, kalau memang ini resonate bisa manfaat untuk kalian ya. Seperti itu. Kita lihat sama-sama. Energinya hari ini kayaknya banyak petunjuk sih. Kemarin-kemarin saya nggak reading karena nggak ada petunjuk, nggak ada yang nggak tergerak untuk membaca. Balance ini adalah satu keseimbangan, bisa keseimbangan dalam hubungan, keseimbangan dalam menyeimbangkan perasaan, hati, pikiran, bisa juga. Kemudian lebih spesifik lagi nanti akan kita bahas di deck kedua ya. Oke, rejection. Oke, menyeimbangkan ini sepertinya kayak ada yang mempertimbangkan sesuatu ya. Menolak atau menerima, meneruskan, melanjutkan atau berhenti ya. Banyak di sini. Kemudian sedang berusaha membalanskan ya, menyeimbangkan hati dan pikiran atau mungkin secara kehidupan secara umum terhadap satu penolakan atau rejection ini juga bisa adalah seperti penolakan di lingkungan baru, di keluarga baru, di hubungan baru yang mungkin hubungannya tidak direstui juga ada di sini ya. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Kita lihat lagi. Saya entah kenapa merasa kan. Saya merasakan di sini entah hubungannya yang berat ya atau kalian ini berat sekali dalam masa-masa yang berat ya. Semoga untuk kalian yang sedang mengalami masa yang berat, setelah kalian menemukan video ini, saya turut mendoakan supaya masalahnya cepat selesai ya. Semoga yang dirasakan apapun itu ya bisa dilepaskan berganti dengan kedamaian dan ketentraman hati ya. Saya sangat bisa merasakan hari ini ya, kali ini bacaan kali ini sangat berat anunya, permasalahannya. Yang dirasakan juga berat banget. Begitu teman-teman, tapi kok saya nggak tahu ya kenapa kok saya di sini yakin bahwa masalah atau apa yang kalian rasakan saat ini itu perlahan satu persatu ya. Ada banyak soalnya. Satu persatu bisa terselesaikan atau bisa dilepaskan ya. Karena kalau perasaan atau pikiran yang sedang stres, itu kadang-kadang stresnya satu hal, dampaknya bisa macam-macam ya, termasuk kesehatan fisik, kesehatan psikis, finansial, pekerjaan, banyak hal. Saya lihatnya seperti itu.
Kemudian di sini saya melihat ada yang benar-benar dicurangi, ya, tampak mata secara nyata, melihat sendiri, tapi berusaha untuk bijak, berusaha untuk bijak. Banyak di sini yang masalah pekerjaan, masalah bisnis ya, bisnis ada. Kemudian kalau masalah hubungan juga ada beberapa. Beberapa juga saya merasakan hubungan yang tidak seimbang, dimanfaatkan, ya. Datang kalau ada butuhnya. Dan ada juga hubungan asmara di dalam pekerjaan, ya. Di dalam pekerjaan banyak juga. Kemudian saya melihatnya apa ya? Ada juga omongan-omongan atau mungkin gosip, isu, pergunjingan. Saya melihatnya seperti itu yang merugikan, ya. Apakah itu bisa berarti fitnah? Banyak yang difitnah juga. Oke. Kayaknya sih temanya simple ya. Tapi ini sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Dampaknya itu luar biasa. Siapa yang masuk ke dalam cerita ini? Kalau yang nggak masuk jangan, karena ini adalah general ya. Jangan dipaksakan. Kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah gabung, sudah subscribe ya. Semoga berkah untuk kalian ya. Terima kasih banyak. Berkat kalian saya bisa sampai sekarang tetap jadi tarot reader. Ya, kalian adalah semangat saya. Untuk yang baru saja menemukan, saya sangat yakin ya, tiba-tiba menemukan video ini bukan kebetulan ya. Kalian ketemu saya bukan kebetulan. Pasti dalam bacaan ini ada pesan penting dari semesta untuk kalian. Kayaknya hari ini saya tidak diberikan energi untuk membahas banyak-banyak ya. Lebih banyak pesan semestanya kayaknya ya. Jadi untuk kalian yang nggak suka dengan afirmasi positif, sukanya ramalan-ramalan, atau mungkin yang to the point sama kartunya, baca kartu aja ya. Tarot reader itu bukan hanya baca kartu sebenarnya ya. Tapi kalau kalian nggak suka sama yang banyak omong, banyak afirmasi positifnya, banyak menyampaikan hal-hal yang di luar kartu ya, di luar kartu. Walaupun ada hubungannya sebenarnya. Cuman kalian hanya suka kartunya aja, bacaan kartu dan artinya saja. Kalian sebaiknya jangan di sini. Di channel yang lain mungkin, tarot yang lain, oke? Kalau kalian yang suka jangan lupa di-subscribe. Entah kenapa hari ini saya bacanya santai, tapi kayaknya nggak perlu bahas banyak. Coba saya lihat lagi ya, ceritanya tentang apa ini. Lebih detail lagi. Lebih detail lagi saya mau pakai kartu Oracle. Kok saya merasakan energi-energi nggak enak ya. Jangan pikiran kalian kalau ada energi yang aneh-aneh ya. Itu langsung ke magic-magic ya teman-teman ya. Jangan, nanti malah sefrekuensi, ini mudah untuk masuk dimensi-dimensi yang membuka dimensi yang lain. Oke. Iya. Banyak yang menyeimbangkan keuangan. Ada yang saya melihat ya, sebenarnya bisa dapat penghasilan atau keuntungan atau apalah ya yang sifatnya materi, tapi ditelikung. Banyak banget yang nonton kali ini ya, yang ditelikung tuh kan. Ini energi yang berat ini. Yang penting solusinya ya. Oke. Waduh. Saya juga merasakan di sini hubungan rumah tangga yang tidak baik. Karena yang utama adalah masalah ekonomi dan pekerjaan dan orang ketiga. False person. Ya. Stresnya. Aduh. Banyak di sini yang hidupnya
jadi nggak makmur ya, seharusnya bisa makmur. Ya, saya lihat seperti itu. Makmur itu ukurannya bukan materi saja ya. Nyaman lah ya, nyaman. Tapi jadi nggak nyaman karena ya, yang paling banyak ya, karena hadirnya orang ketiga. Orang ketiga. Apakah energi ketiga? Bukan. Bukan hanya energi ketiga, bukan hanya keluarga atau apapun, tapi benar-benar orang ketiga. Oke. Saya heran juga di sini ada beberapa yang merasa ya. Bisa dia, bisa kalian, karena energi general itu bisa vice versa. Ya, saya merasakan di sini ada salah satu dari entah kalian, entah orang yang kalian pikirkan yang terhubung dengan kalian sesuai dengan cerita ini. Itu merasa yang menghadirkan orang ketiga ya, atau yang menjadi pihak ketiga. Merasa bahwa hubungan ini mengandung kayak ini loh. Entah kenapa ya, aku sejak sama kamu jadi rezekiku banyak. Kamu membawa keberuntungan, preketek ya, seperti itu, semacam itu ya. Ada yang merasa seperti itu. Padahal di sini sebenarnya enggak. Saya melihatnya enggak. Kalau memang beruntung, kalau memang banyak rezeki, itu bukan karena si A si B, bukan karena usaha keras, ya. Juga mungkin juga bukan karena doa, karena Tuhan kasih aja. Karena Tuhan kasih aja. Seperti itu. Oke? Ternyata seperti itu teman-teman. Kalau nggak masuk ke dalam cerita ini jangan dipaksakan ya, karena ini general. Energinya banyak orang, masal, rame-rame. Ya, kalau ini dibacakan itu kalian sendiri personal. Nanti personal reading akan saya jelaskan di akhir. Supaya tidak mengganggu bacaan. Kita lihat ya. Langsung saja kita lihat pihak kanan dan kiri ya, supaya imbang. Kita lihat pihak kanan dan kiri. Kalian silakan posisikan di kanan atau yang kiri, dia yang kanan atau yang kiri. Dia siapa, Bunda? Dia adalah orang yang terhubung dengan kalian, yang bacaan yang ceritanya cocok dengan bacaan ini, ya. Kalau yang tidak, ya enggak masuk lah. Ya bukan lah. Mungkin kalau nggak cocok, mungkin bacaan kali ini bukan untuk kalian. Untuk orang lain yang juga nonton video ini. Seperti itu ya. Kita lihat ya. Saya melihatnya di sini juga ya, sebelum saya membuka ini. Ada yang ingin lepas, segera melepaskan energi-energi negatif. Ingin bangkit, ingin nggak hidup seperti ini lagi, ya, karena sudah cukup capek terpenjara dalam keadaan ini, tapi belum mampu. Berusaha melepaskan sering, tapi nggak bisa. Kenapa ya Bunda seperti itu? Apakah saya kurang usaha? Prinsipnya ya, usaha, doa, tawakal, ya, ikhtiar, doa, usaha yang keras, sisanya pasrah. Menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, bukan menyerahkan sepenuhnya kepada usaha kita, bukan menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang kita harapkan. Kiri. Oke. Yang kiri adalah energi-energi yang terpenjara, ya, orang-orang yang terpenjara, bisa terpenjara oleh keadaan ini, atau orang-orang yang memang nggak bisa ngapa-ngapain. Ini lebih kepada mungkin kalian yang ingin bangkit tadi ya, ingin bangkit, yang ingin lepas, sudah nggak karu-karuan rasanya, ini kayaknya sebelah kiri. Ya, banyak energi queen, energi feminin. Bukan berarti perempuan saja, banyak yang laki juga, tapi energinya feminin. Energi feminin seperti apa? Jadi di tarot nggak ada laki perempuan ya, adanya feminin sama maskulin. Energi feminin yang gimana? Energi feminin ini baik kalau saya lihat ya, mau berjuang. Kalau saya lihat perjuangannya sudah maksimal sih. Berat sekali yang dihadapi. Terkungkung ya, ingin lepas tapi sudah berjuang tapi belum ada jalan. Tenang. Semoga ya
segera selesai. Ini berat soalnya. Oke. Sudah pesimis, sudah seperti lelah, seperti putus asa. Jangan putus asa teman-teman ya. Selalu ada jalan. Selama kita hidup memang ya harus jalan gitu loh. Kalau pengen semuanya selesai itu mati. Selesai sudah. Rasanya pengen mati bunda, lu jangan. Ya jangan. Di sini sudah pesimis menghadapi hidup, menghadapi segala sesuatu. Banyak yang depresi saya lihat. Harus ke psikiater enggak juga. Saya sudah ke psikiater. Sebenarnya nggak perlu kalau saya. Ya. Waduh, titik terendah dalam hidup. Berat sekali. Ya. Ini saya melihat ketidakseimbangan dalam banyak hal, termasuk finansial, lebih banyak usahanya, usaha sendiri. Udah mau pontang-panting sendiri saya melihat ya. Sampai bingung ya. Seharusnya bisa ada kerjasama, tapi di sini kerja sendiri. Orang yang kirim. Oke? Seperti itu, coba saya lihat yang kanan. Setelah ini nggak usah mau dia gimana, niat dia gimana, nggak penting. Yang penting solusi. Ya, niat kalau hanya dibaca dari tarot, itu kan tarot ini kan sebatas energi aja ya. Kalau ada yang mengandalkan tarot untuk bisa melihat segala sesuatu kan khayal ya, khayal, aneh, ya pemikiran yang salah kalau menurut saya. Ya mungkin ada yang bisa menyampaikan seakan-akan bisa tahu semua. Kalau saya pakai logika aja lah, ini kan hanya kartu. Ya mungkin tarot readernya sakti, pinter, sak pinter-pinternya ya, sepinter-pinternya. Bisa merubah keadaan? Gak bisa. Meramalkan sesuatu yang belum terjadi? Saya kira gak bisa. Siapapun ya, pasti ada luputnya, karena yang pasti itu hanya Tuhan. Untuk orang-orang yang percaya ya, kalau orang-orang yang percaya sama tarot, sama ramalan ya gak bisa diomongin gini. Saya lihat lagi ya. Kenapa Bunda energinya tumben seperti ini? Memang beda. Saya juga merasakan beda. Kayaknya bukan saya nih yang ngomong. Yang kanan curang. Jelas-jelas adalah orang yang menghadirkan orang ketiga. Yang menipu daya. Orang yang curang. Yang begitu. Ini yang lebih kerja keras. Tuh. Sampai gak karu-karuan. Zodiaknya apa? Saya nggak pakai ya. Zodiak itu biasanya dari sun aja. Kalau saya bahas zodiak dari sun, moon, rising satu-satu saya bahas dari house, dari planetnya, dari asendannya, nggak selesai. Cuman baca itu. Yang penting afirmasi kalau saya. Queen of Swords ya. Orang ini secara pemikiran ya. Kalau saya lihat cerdas sih. Ya, cerdas. Cuman saya kok melihatnya cerdasnya itu dipakai untuk curang. Kalau suruh curang pinter memang. Apa bisa dikategorikan licik? Bisa. Licik. Trik-triknya tuh loh pinter. Ya. Halus, mainnya cantik. Cuantik pol. Ini berat loh teman-teman. Kayaknya sih simple ya bacaannya, umum saja. Tapi saya merasakan berat sekali untuk yang sebelah kiri. Yang kanan ini orang ruwet ya, kalau saya lihat ya, mohon maaf. Empress. Energinya juga feminin sih ini, banyak feminin. Tapi lebih ke apa ya? Yang bersahaja sebenarnya. Jadi dibalik kesahajaannya, orang ini nggak kentara, nggak ngetarani apa ya? Tidak nampak kalau sepertinya dia baik, dia curang karena elegan. Saya lihatnya elegan, ya, elegan, pemikirannya maju, cerdas, pencinta memang. Sebenarnya kalau dari sisi buruknya memang itu ya. Cuman ada sisi baiknya kalau yang sebelah kanan itu memang orangnya pintar ya. Orangnya pintar.
trik-triknya ya. Banyak akal. Kemudian penuh empati. Orangnya penuh empati. Perhatian, sepertinya ngayomi, ya. Tapi kalau semua diayomi repot. Istrinya orang, suaminya orang diayomi, repot kan? Seperti itu. Oke, itu aja energinya. Kemudian langsung saja ya teman-teman ya. Langsung saja saya mau lihat pesan semesta untuk yang sebelah kiri, yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kanan cuman gini aja ya. Setiap orang siapapun itu punya karma baik dan karma buruk. Kalau memang yang ditanamkan buruk, kalau dapat buruk ya wajar. Kalau yang menanam karma baik, kenapa kok masih ada buruknya? Ya, wong kita kayak orang Jawa ya bilang, nanam suketeki, nanam rumput ya. Nanam nanam padi yang tumbuh itu rumput ya, kebalik. Tapi kalau nanam rumput ya pasti tumbuh rumput gitu loh, paham ya? Karena untuk menjadi baik itu memang nggak mudah, nggak mudah. Berjalan di jalannya Tuhan itu memang nggak mudah. Tapi itu pilihan, ya. Mau jadi baik atau buruk itu pilihan. Dan semua yang dilakukan setiap manusia itu ada pertanggungan jawabnya. Jadi saya nggak mau menjudge ya. Orang yang baik, yang buruk, yang baik buruk, yang curang, yang berjuang, monggo lah nilai-nilai sendiri. Tapi kalau saya sih penilaian itu biarlah semesta yang menilai ya. Tapi saya merasakan yang kiri selalu bilang gini, kenapa saya berjuang, saya sudah berbuat baik, kenapa selalu saya di kondisi yang tidak beruntung, kondisi yang tidak enak. Tenang, rewardnya numpuk ya, numpuk. Jadi hadiahnya itu ditabung ya. Begitu pula kalau kita berbuat buruk ya, tabungan buruknya banyak. Nanti suatu saat juga akan meletus. Ini pun juga akan meletus kalau baik. Ada saatnya. Kapan saatnya? Gak ada yang pernah tahu. Seorang pun gak ada yang tahu. Malaikat pun gak tahu. Yang tahu Tuhan. Ya, coba kita lihat ya pesan semestanya. Bisa untuk keduanya, bisa untuk salah satu. Coba saya lihat. Pesan semesta untuk kalian semua. Saya hanya ambil 3. Karena ini sangat kompleks teman-teman. Ya. Tapi pada intinya energinya sangat berat terhadap satu permasalahan yang sampai membuat stres, depresi, terpuruk di titik terendah di dalam hidup sampai nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kalau masalahnya ya mirip-mirip ya, mirip-mirip tapi karena ini general ya nggak bisa persis mungkin ya. Dan kalian ingin konsultasi sama saya, silakan personal reading. Nggak bisa dibahas di general seperti ini. Nah, langsung dikasih 2. It's okay. Kan spiritual path. Dikasih 4. Oke. Gak jadi 3. Kasih 5. Gak apa-apa wis. Memang 5. Banyak berarti. Saya pikir saya bikin video bisa singkat. Saya pikir suruh singkat, ternyata banyak afirmasi positifnya, banyak pesan semestanya seperti yang saya sangka tadi. Oke, saya baca ya. Spiritual path ya. Spiritual path itu bukan supranatural ya. Spiritual itu jiwa ya. Jiwa itu di sini disarankan ya pesan semestanya. Sebentar. You to make necessary life changes ya. Hidup itu akan bisa berubah kalau kita mempercayai sesuatu yang baik ya, yang baik, yang benar. Yang baik, yang benar itu seperti apa sih Bunda? Bukan berdasarkan pemikiran kita, bukan berdasarkan keinginan atau ego kita, harapan kita, bukan ya, tapi berdasarkan jangan jauh-jauh sama agama apapun, jangan jauh-jauh sama Tuhan. Belok nggak apa-apa, kejeglong nggak apa-apa, tapi balik lagi ke jalurnya. Dan itu yang dipercayai dan diyakini dan dijalankan. Ya.
Itu apa? Untuk menguatkan jiwa, ya. Karena di sini banyak yang jiwanya terguncang, ya. Disehatkan dengan bagaimana? Jangan jauh-jauh sama aturan agama, jangan jauh-jauh sama yang diajarkan Tuhan. Itu aja, ya. Kemudian natural beauty and authenticity, ya. Be yourself as God made you naturally attractive and lovable inside and out. Jadilah dirimu sendiri, jangan goyang. Tenang, jangan goyang, ya. Seperti Tuhan menciptakan kamu dengan penuh. Beauty itu nggak selalu perempuan, ya. Beauty itu keindahan, ya, kecantikan, keelokan, ya. Tuhan menciptakan lengkap, ya. Walaupun kurang pasti ada dilebihkan di hal yang lain. Dan kalian diciptakan dengan penuh cinta, otomatis, ya. Kalian diharapkan hidup dengan memberikan cinta juga. Berikanlah cinta. Cinta kasih maksud saya, ya. Jadi cinta kasih itu tidak ingin balasan apapun. Kalau memang dalam keadaan terpuruk teman-teman, mungkin kita untuk memikirkan diri kita sendiri aja sudah capek, sudah lelah, ya. Tapi jangan lupa berbagi dalam kasih, dalam keindahan, dalam kebaikan. Bisa melunturkan masalah, kejudekan, ya, kayak bisa menenteramkan hati, meringankan lah. Wong Pak sakit aja kalau kita sedekah, ya, bisa meringankan loh. Kalau untuk yang yakin, ya, kalau yang nggak percaya ya nggak apa-apa, nggak usah gitu loh. Tapi kalau saya sih meyakini gitu loh. Meyakini satu kebaikan itu nggak ada salahnya, kebenaran, ya. Apalagi kebenaran yang datangnya dari Tuhan sesuai dengan ajaran agama. Ini konten tarot apa dakwah agama? Ya nggak tahu ya, silakan terserah kalian menyikapinya atau mengasumsikannya seperti apa. Tapi yang jelas pesannya seperti ini, saya harus sampaikan. Ini tugas saya, bagian dari amanah. Kemudian selanjutnya, stay strong in your faith. Sekali lagi, teman-teman, untuk kalian ya yang sudah jatuh, ya, tetapkan keyakinan kalian atas kebenaran, ya, kebenaran. Stay strong in your faith. Tetap kuat dalam kebenaran, dalam kebaikan. Jangan goyang-goyang. Banyak yang goyang-goyang. Contoh, sudah benar-benar doa, ya, sholat, ibadah, minta dikuatkan, minta diinikan, tapi nggak tetap aja, ya. Kemudian muncullah setan di dalam pikiran. Wah, ini kelamaan kalau gini. Coba saya tanyakan ke kiai, tanyakan ke orang alim, ya. Nggak apa-apa, ya. Kalau memang benar-benar alim. Cirinya orang alim dan memberikan solusi yang benar apa? Nggak jauh-jauh sama agama. Karena agama juga memberikan cara-cara, ya, untuk problem solve, ya, pemecahan masalah. Kalau sudah jauh dari agama, contoh, bawa menyan, ya, bawa ini, bawa itu, harus begini, ya, madep kanan, harus jungkir, harus malam-malam, harus gini, ya. Nggak ada, saya kira, di agama seperti itu. Adapun, ya, itu dengan aturan, banyak kok aturannya yang sudah jelas di agama. Saya rasa kalian banyak yang sudah tahu, ya. Saya nggak perlu ngajarin, ya, karena saya pun juga nggak begitu tahu, ya. Saya yang standar-standar aja, ya. Doa, sholat, ya, dzikir, itu aja kalau saya, menurut keyakinan saya. Nggak pakai yang aneh-aneh, ya. Seperti itu. A positive outcome is dependent on you keeping a positive mindset. Dan harus menanamkan pikiran yang positif, ya. Sekalinya negatif, it's okay, manusiawi. Tapi harus cepat positif lagi. Jadi melihat sesuatu kalau memang benar-benar negatif. Tapi coba melihatnya dari sudut pandang yang positif. Supaya apa? Supaya energi kita nggak negatif. Kalau negatif apa? Yang rusak kita sendiri. Yang sakit kita sendiri. Yang kena kita sendiri. Seperti itu. Lanjut ya. Balancing masculine and feminine energies. Ya, seperti yang saya bilang tadi, setiap orang punya energi maskulin dan feminin, ya. Allow your feminine side to creatively inspire you and your masculine side to give your confidence. Jadi pergunakan energi feminin untuk berbuat sesuatu yang kreatif, yang baik, yang menginspirasi secara positif, dan ikuti energi maskulin
untuk memberikan kepercayaan diri, ya. Jadi yang sudah percaya diri ya harus kreatif, ya. Kalau belum maksimal kreativitasnya secara positif, dimaksimalkan. Saya yakin setiap orang punya skill masing-masing, punya talenta dan bakat sendiri-sendiri. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, setiap manusia itu punya kekurangan dan kelebihan. Mungkin dikurangin di satu sisi, dilebihkan di lain sisi. Saya yakin itu. Ya, oke. Banyak yang sudah tidak pede di sini dan sudah males-malesan. Jangan males-malesan. Tidak akan ada yang menolong kalian selain diri kalian sendiri. Jadi tetap semangat. Seperti itu. Clearing negativity. Bisa di zoom ya, terutama yang ini ya. Release negativity from within or around you. Ya, kalau memang kalian sudah berusaha untuk positif, tapi banyak dari luar diri kalian pengaruh-pengaruh negatif. Kalau memang tidak bisa dihindari, berarti dilepaskan. Dilepaskan bukan melepaskan orang yang membuat negatif atau apapun, tapi dari diri kita sendiri. Ya, kita harus ada filter. Seperti itu. Memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang positif. Kalau sudah mulai belajar seperti itu, mungkin memang sama semesta diberikan satu titik terendah supaya apa? Supaya banyak yang terbuka. Pintu-pintu ilmu, pintu-pintu hati, pintu-pintu rezeki. Bagaimana Tuhan akan memberikan sesuatu yang baik kalau kita wadahnya belum siap? Jangan pernah khawatir. Di mana saat kita itu dijatuhkan, bukan ujian, bukan kutukan ya, bukan azab. Jangan memikir segala sesuatu dari sudut pandang negatif seperti yang saya bilang tadi. Anggap saja Tuhan menyentuh kita supaya sadar ya. Jangan terlalu mengandalkan kemampuan secara manusiawinya, kekuatan pikiran, kekuatan fisik ya, otak ya. Ada Tuhan seperti itu ya. Jadi Tuhan menyentuh, ngingetin kayak, ingat ada aku ya. Kau di posisi ini, kalau belum terpuruk mungkin kau tidak akan ingat saya ya. Dengan terpuruknya ini sebenarnya seperti wadah yang kotor ya. Orang kalau sakit ya, kalau saya sih mempercayainya lebih ke memandangnya bahwa diluruhkan dosanya ya. Seperti ini, mungkin diluruhkan segala-segala yang buruk. Supaya apa? Seperti wadah tadi, wadahnya dibersihkan, nggak penuh sampah, sehingga wadah yang bersih layak untuk diberikan yang baik-baik. Paham ya sampai sini? Saya nggak usah panjang lebar lagi, saya kira cukup ya. Itu aja sih, saya kira teman-teman. Semoga ini manfaat ya. Memang saya bacaannya tidak melulu soal ramalan, ya ramalan yang aneh-aneh. Jodoh, ya rezekinya begini, akan datang seberapa, ya kapan. Jangan sampai akidah ya. Kita, orang yang beriman, agama apapun nggak boleh ramalan saya kira ya. Jadi walaupun tarot boleh, tapi jangan yang di luar jauh-jauh sama agama gitu loh. Paham nggak sih? Saya bukan orang religius ya, bukan orang baik, bukan ya, bukan. Saya rokokan, bukan orang baik. Cewek kok rokokan ya, rokoknya kretek lagi, kretek gak jelas lagi, ya kan? Gitu teman-teman, paham ya? Semoga manfaat ya teman-teman. Kalau yang suka di subscribe, nggak suka jangan di subscribe. Nggak usah komentar yang negatif, ujaran kebencian akan saya blok. Ya, saya laporkan di YouTube supaya nggak bisa nonton YouTube lagi. Ya, karena apa? Nggak ada gunanya teman-teman. Saya tetap jalan ya. Rezeki kalian juga mampet jadinya. Kalau hujatan-hujatan gitu, bukan saya mengutuk ya, bukan. Siapapun yang melakukan hal buruk kadang-kadang nyumpetin rezekinya sendiri gitu loh. Ya, padahal nggak penting. Ada hal yang sepele bisa menjatuhkan kita, hal yang sepele pun bisa mengangkat kita. Ya, jadi hati-hati. Jadi seperti itu teman-teman. Semoga bacaan ini manfaat sehingga berkah untuk saya, berkah untuk kalian yang nonton. Dan untuk personal reading, seperti janji saya tadi, silakan cek deskripsi video ini.
ketiknya daftar tarot aja ya. Untuk info personal reading, ketiknya daftar tarot. Entah nanti jadinya daftar sungguhan atau enggak ada masalah ya. Itu terhubung dengan admin ya, Kak Flori namanya ya. Ketiknya daftar tarot, nanti akan dikirimin tata caranya. Dibaca baik-baik ya. Kalau paham pasti tahu caranya. Kalau nggak dibaca pasti nggak tahu. Karena memang banyak yang harus dibaca. Ada ya rules-nya, tata aturan main. Nah, aturan main untuk bisa baca di saya. Baca di saya video call seperti ini ya, lewat WA. Langsung lihat kartunya dan interaksi dengan saya supaya maksimal. Jadi bukan voice note ya, chatting ya. Enggak. Langsung lihat kartunya, langsung bisa ditanyakan apa yang ingin ditanyakan. Pertanyaannya berapa? Enggak saya batasi, asal waktunya cukup. Seperti itu ya, sesuai waktu yang dipilih. Ada pilihannya, 2 pilihan. Oke, terima kasih banyak. Semoga berkenan dan sampai jumpa lagi.